sahabat The Gada TV. Jumpa lagi bersama saya Dita Apriliana dalam The Gada Perspektif. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan topik hangat seputar pegadaian. Biasanya nih, pegadaian ini kan identiknya dengan gadai-menggadai barang, terus abis itu kita dapat pinjaman berupa uang. Tapi ternyata pegadaian saat ini sudah bertransformasi. Salah satu bentuk transformasi dari pegadaian tersebut ialah dengan hadirnya produk-produk seperti tabungan emas dan investasi emas sendiri. Nah, gimana nih sebenarnya produk emas dan investasi emas ini? Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Rudi Kurniawan sebagai salah satu sosok yang berperan dalam menciptakan produk-produk emas di Pegadaian. Salam era baru Pak Rudi. Salam era baru Dita. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Lagi sibuk apa Pak hari ini? Ini lagi rame nih keliling-keliling daerah untuk seminar investasi emas. Oh, seminar investasi emas. Kalau untuk saya mau tanya nih Pak, harga emas saat ini gimana nih Pak? Oh, harga emas hari ini naik terus nih. Naik terus, seminggu belakangan ini malah terjadi rally yang luar biasa, gitu kan. Kalau kita hitung itu momentumnya dari sebelum Lebaran, ya kan. Memang harga emas setelah mengalami masa stagnan selama 2 tahun 2015, 16 sampai 17, itu 2018 mulai menggeliat. 2018 menggeliat karena memang rupiah kita yang terpuruk. Tapi 2019 ini harga emas internasional juga memang sedang menaik. Gitu kan. Namun demikian harga ini masih relatif lebih murah ya daripada harga yang pernah terjadi sebelumnya. Oh gitu. Kalau untuk fungsi emas sendiri itu gimana sih Pak? Apa sebenarnya fungsi emas itu Pak? Ya, emas menjadi sebuah komoditas yang memang sangat diperlukan zaman sekarang ya, karena memang dari sejak zaman dahulu ya, sejarah mencatat ada 3 fungsi emas yang utama. Yang pertama adalah sebagai alat tukar, medium of exchange. Kedua sebagai alat pengukur satuan. Ya, kemudian yang ketiga sebagai alat investasi atau store of value. Gitu. Jadi memang 3 fungsi utama itu melekat pada emas ya. Nah, cuman sekarang fungsi yang pertama sebagai alat tukar sudah tidak digunakan oleh berbagai negara di dunia. Gitu aja. Kalau untuk alasannya sendiri nih Pak, emas dijadikan produk penjualan itu apa Pak? Itu tadi. Jangan ditanya dulu Pak. Okay. Jangan dijawab dulu, Siap. ditahan dulu Pak. Baik. Tetap bersama kami dalam The Gada Perspektif. Masih bersama kami dalam The Gada Perspektif. Nah Pak Rudi, ini boleh dilanjut nih Pak. Tadi pertanyaan yang saya cut dulu nih Pak. Ya, jadi gimana nih Pak? Alasannya itu apa Pak? Ya tadi karena memang fungsi emas itu luar biasa ya, banyak fungsinya. Yang kedua sih sebetulnya yang melandasi produk-produk itu adalah pegadaian itu kan core bisnisnya gade. Dan hampir 80% lebih itu kolateralnya, barang jaminan itu berbentuk emas. Sehingga memang pegadaian harus mempunyai sebuah strategi lah ya, bagaimana kemudian menciptakan potensi pasar. Ya, salah satu potensi pasar itu adalah memang kepemilikan emas di masyarakat. Maka pegadaian harus punya peran tuh, bagaimana kemudian mempermudah masyarakat menyimpan ataupun memiliki emas. Nah, maka muncullah produk-produk pegadaian ya, salah satunya yang revolusioner ya menurut saya waktu itu adalah bisa beli emas dengan cara ngangsur. Ya, kan? Ya itu mantap dengan tuh Pak. cara cicilan, karena di tempat lain nggak ada, belum ada gitu kan. Nah, seperti itu. Dan hebatnya produk ini pun secara syariah sudah dibenarkan gitu kan, karena memang sudah ada fatwa Dewan Syariahnya. Jadi memang perannya adalah bagaimana mengembalikan ya. Kalau dari pegadaian sendiri, kalau saya mengembalikan sebagai fungsinya. Kalau dari pegadaian bagaimana mereka menciptakan potensi pasar untuk bisnisnya ke depan. Oh gitu. Ini kan produk emasnya, ini kan produk emas pegadaian dirancang sama tim ya Pak ya? Ya. Nah kira-kira ini setelah dirancang sama tim ini menghasilkan produk-produk apa saja tuh Pak? Ya banyak ya. Mungkin boleh disebutkan beberapa. Oke. Diawali memang sebetulnya saya agak banyak terlibat ya, dari mulai pembentukan produk mulia, kemudian pembentukan divisi emas di Pegadaian gitu kan. Karena saya bersama Bapak Ihsan Falaloy, Ibu Tita Agustini itu menulis buku tentang kemilau investasi emas. Nah, dari dasar buku itulah kemudian mulai ada produk emas ya kan, beli emas secara cicilan. Karena memang salah satu maksud dari tujuan buku itu adalah sebagaimana tagline di buku itu, menjaga dan melejitkan kesehatan finansial dengan emas. Oh, ya, mantap artinya kalau orang memiliki emas itu kan insya Allah finansialnya akan lebih terjaga. Nah, kemudian diciptakan berbagai produk ya kan, mulai dari mulia, kemudian tabungan emas ya, kemudian juga ada arisan emas. Oh, ada arisan emas juga. Ada arisan emas juga. Itu semua adalah mekanisme untuk bagaimana masyarakat mulai kembali kepada investasi emas yang selama ini hanya menjadikan investasi cara-cara orang tua. Padahal sebetulnya sejarah membuktikan itulah investasi yang paling
paling baik gitu kan. Karena zaman dulu kerajaan gitu kan, ya sejarah-sejarah kerajaan di seluruh dunia asetnya disimpan Asetnya dalam di bentuk emas. emas gitu ya, seperti itu. Kalau untuk respon masyarakat sendiri Pak, tentang produk yang sudah diluncurkan ini gimana Pak? Ya, alhamdulillah sejauh ini responnya luar biasa ya, terbukti dari bagaimana kinerja bisnis emas Pegadaian terus meningkat gitu kan. Tapi saya merasa bahwa ini masih belum apa-apa. Kenapa? Karena potensi yang ada di luar jauh lebih besar. Cuman memang ada kendala. Emas ini produk-produk Pegadaian ini kan investasi ya, produk berbasis investasi. Jadi produk berbasis investasi itu kan memerlukan pemahaman dulu. Sebelum orang melakukan tindakan investasi, apalagi jumlah angkanya besar, mereka harus yakin dulu. Harus dipahamin dulu Harus ya Pak? dipahami dulu, harus paham dan yakin bahwa ini betul ataupun menguntungkan. Nah, proses yang lama itu adalah bagaimana memahamkan, bagaimana meyakinkan masyarakat. Sejauh ini, selama orang itu sudah teryakinkan dan sudah terpahamkan, maka akan terus bergulinding menjadi pengkonsumsi produk ini makin besar gitu kan. Jadi artinya kalau menurut saya kebiasaan melaksanakan seminar, kemudian talk show tentang investasi emas itu menjadi sangat krusial ya untuk mengembangkan produk ini, menciptakan membangkitkan pasar yang ada. Oh gitu. Ini semakin menarik nih Pak pembahasan tentang emas ya Pak. Jangan kemana-mana, tetap dalam Dekade Perspektif. Terima kasih masih bersama kami dalam Dekade Perspektif, menyambung perbincangan kami nih tadi tentang emas ya Pak. Untuk produk emas sendiri yang menjadi unggulan saat ini apa Pak? Yang menjadi unggulan saat ini adalah tabungan emas. Karena tabungan emas memfasilitasi orang berinvestasi emas tapi dengan satuan nominal yang relatif kecil. Nah, dan itu sungguh sangat memudahkan. Ya kan, belum lagi didukung dengan sudah mulai memasuki digitalisasi. Ya kan, jadi orang hanya bisa bertransaksi lewat berbagai media channel Pegadaian gitu. Sehingga memudahkan baik itu proses pembeliannya, proses pencairannya, disortingnya, ataupun juga nanti proses transport dan lain sebagainya. Itu sangat menarik bagi masyarakat dan memang itu jadi andalan untuk dijual. Kalau untuk Pak Rudi sendiri nih Pak, pandangan Bapak tentang tabungan emas ini sendiri seperti apa Pak? Ini menjawab sebuah kata ya dalam bahwa sekarang itu gold is liquid. Ya kan? Karena memang sangat cair ya. Dulu mungkin orang kebayang, wah emas susah mau menjualnya, gitu kan, belinya harga beli dan harga jual terlalu terpaut jauh gitu kan, karena ada berbagai macam faktor harga gitu kan. Tapi dengan tabungan ini itu semua direduksi ya, kita bisa melakukan transaksi beli jual emas 24 jam non-stop. Ya, dari rumah ya Pak. Menggunakan aplikasi lebih mudah ya Pak. Iya, lebih mudah gitu kan. Dan dengan ada fitur transfer itu cikal bakal untuk melakukan juga menggunakan emas sebagai alat transaksi itu menurut saya gitu kan. Artinya memang ini sangat luar biasa dan untuk milenial ini bisa menjadi sangat cocok nanti. Bantu banget ini Pak. Bantu banget. Untuk gagasan kedepannya nih Pak, kira-kira seperti apa Pak? Ya. Yang akan dikembangkan. Oke, jadi memang tabungan emas itu kan di konsep yang pernah saya bikin dalam karya tulis saya waktu Suspima itu adalah sudah banyak masyarakat memegang emas Pegadaian. Ya, waktu itu tahun 2011 itu sudah mulai dari 2008 emas cicilan itu. Nah, kemudian mulai banyak nih, udah ada sekian ton emas di masyarakat yang dibeli di Pegadaian. Muncul isu gimana kami menyimpannya. Gitu kan? Bingung ya Pak? Bingung, muncul isu kemudian akhirnya kita jawab dengan kemudian tabungan emas. Konsep tabungan emas yang saya tulis di karya tulis itu nggak seperti sekarang sebetulnya, gitu kan, hanya bagaimana emas-emas yang dimiliki itu bisa dititipkan ke Pegadaian dan mereka hanya membawa catatannya saja. Nah, yang sekarang malah lebih advance lagi, belinya juga difasilitasi, ya kan, kemudian transfer dan lain sebagainya itu udah lebih bagus. Nah, artinya yang sekarang muncul lagi adalah bagaimana setelah sekian banyak orang punya akun tabungan emas dan mereka memerlukan transaksi, maka kemudian akan muncul kebutuhan bagaimana menggunakan akun ini untuk transaksi. Nah, maka Pegadaian harus menjawab segera nih, ya, menu transfer itu salah satu cikal bakal untuk masuk ke sana, gitu. Tapi kalau kita bikin lebih canggih lagi atau betul-betul hanya untuk pembayaran,
Kalau transfer kan mungkin ada biaya ya, tapi kalau hanya sekedar mindah buku dan lain sebagainya, nggak ada biaya, nggak ada Pak. biaya, itu Free. akan lebih menarik menurut saya. Apalagi misalkan didukung dengan semakin banyak perbankan yang terhubung dengan sistem. Transaksi kita. Mas tuh emang punya daya tariknya sendiri ya Pak? Iya. Baik sahabat Degade TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih bersama dengan saya Dita Apriliana dalam Degade Perspektif. Ini menutup episode kita kali ini ya Pak. Siap. Tanggapannya Pak Rudi sendiri tentang investasi emas seperti apa Pak? Ya, investasi emas merupakan salah satu alternatif investasi terbaik sekarang menurut saya kan, karena kebetulan investasi emas memiliki berbagai macam keunggulan. Ya kan? Sejarah membuktikan bahwa memang alat investasi itu sebetulnya emas. Ya, alat investasi itu adalah emas. Cuman kemajuan teknologi, ekonomi dan lain sebagainya sempat disisihkan gitu kan. Tapi kemudian orang kembali kepada sesuatu yang lebih real. Itulah emas salah satunya gitu kan. Karena memang emas memiliki berbagai macam karakter ataupun sifat investasi yang luar biasa. Yang pertama adalah gold is liquid. Ya, investasi emas itu sangat cair sekarang, sangat mudah menjadi uang cash. Ya, dulu mungkin menjadi isu, ya jualnya harus ke toko emas dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya tabungan emas Pegadaian, 24 jam emas itu bisa menjadi cash. Gampang ya Pak Gampang prosesnya sekali, ya Pak. ya, apalagi sudah terhubung dengan berbagai perbankan. Kedua, emas itu juga menjadi salah satu aset ataupun instrumen investasi yang anti inflasi, malah cenderung melawan inflasi. Sampai-sampai ada yang mengatakan ketika inflasi 10%, maka emas akan meningkat harganya 30%. Wah. Gitu kan. Nah, yang berikutnya, emas juga itu memiliki sifat yang konstan. Nilainya konstan, daya belinya konstan. Ya kan, artinya konstan ini menjadi sangat krusial ya. Karena ketika kita memiliki tabungan gitu kan, angkanya nambah, tetapi daya belinya sudah berkurang. Gitu kan. Nah, kalau emas, daya belinya dari zaman dahulu sekarang sampai yang akan datang itu tetap. Ya. Saya biasa mengilustrasikan begini. Kalau misalkan masuk kuliah tahun ini itu dia setara dengan 80 gram, maka masa depan pun biaya kuliah itu akan setara 80 gram. Berapapun juga nanti rupiahnya. Stabil ya Pak? Stabil gitu. Malah cenderung kalau untuk biaya-biaya fix seperti salah satunya contoh biaya naik haji, itu kan ada tabel tersendiri yang mengatakan bahwa biaya naik haji itu dalam rupiah naik, tetapi dalam denominasi emas itu malah turun. Ya kan? Iya. Nah, karena kenapa? Karena harga emasnya yang naik. Harga emasnya naik. Gitu, ya. Kemudian kalau saya sering cerita di dalam seminar-seminar investasi, daya beli emas itu konstan, terbukti dari zaman dahulu harga satu ekor kambing itu 4 gram, setara dengan 4 gram. Sampai sekarang 4 gram tetap juga. 4 gram. Kemarin saya kurban, jual emas 4 gram, bisa dapat beli kambing. Gitu kan. Artinya, dan inilah yang kemudian cocok lah sebagai alat investasi, melindungi nilai, lindung nilai. Menurut Pak Rudi sendiri nih Pak, seberapa penting sih Pak investasi emas ini untuk kaum milenial? Kaum milenial itu kan pengennya serba cepat, Iya. serba pasti, ya kan? Betul. Artinya dengan tabungan emas itu jelas, ya kan? Kecepatannya sudah terjawab, kepastian nilainya juga sudah ada inherent di dalam emas itu sendiri, gitu kan? Seperti itu. Cuman masalahnya yang milenial itu masih menganggap emas ini investasi orang tua. Orang tua. Gitu, Padahal belum tahu ya Pak di dalamnya. Iya. Karena perlu diketahui, tidak ada satu lembaga di dunia pun atau tidak ada satu negara di dunia pun yang bisa mengintervensi harga emas. Oh. Ya, harga emas itu ditentukan oleh mekanisme pasar, pure mekanisme pasar. Tapi kalau investasi-investasi lain ada pihak ketiga. Investasi kita tergantung kepada kinerja pihak ketiga, saham, pada pabrikannya, pada perusahaannya dan lain sebagainya. Tapi emas itu adalah kepada mekanisme pasar. Nah, sehingga memang nilai kepastiannya lebih besar menurut saya dibandingkan dengan investasi-investasi yang lain. Seperti itu. Dan tentunya milenial harusnya merasa cocok. Harusnya ya Pak. Iya, karena mungkin belum tahu. Ya betul, belum terinformasi Pak. Ini terakhir nih Pak, untuk harapan dari Pak Rudi sendiri terhadap produk-produk emas di Pegadaian ini seperti apa Pak? Ya, saya berharap sih memang para pembuat penyusun produk ini mengembalikan fungsi emas ke awal ya. Seperti yang tadi saya sebutkan sebagai medium of exchange, kemudian store of value, alat investasi, juga sebagai alat pengukur nilai gitu. Nah, kita berjuang untuk di alat tukar ya.
Saya pernah menulis dalam karya tulis saya itu bagaimana ketika Pegadaian sudah punya produk emas, ya, investasi emas, sudah memfasilitasi nasabah dengan tabungan emas, ya kan? Artinya akan ada tuh lalu lintas emas sebagai alat transaksi, ya kan? Iya, iya, Maka Pak. Pegadaian harus mempunyai visi bagaimana ke depan menjadi gold banking, ya kan? Lembaga yang akan memfasilitasi masyarakat menyimpan emas dan menggunakan emas sebagai alat transaksinya. Gitu kan? Wah, itu ini banget, Pak. Dan itu kita sudah punya infrastruktur. Belum ada lembaga lain. Daya untuk kesediaannya kita sudah sangat banyak penyimpanan emasnya. Kemudian kita sudah terbiasa menaksir, menguji emas, gitu kan. Nah, sekarang kita sudah duluan memiliki tabungan emas yang bisa digitalisasi. Tinggal kemudian bagaimana nanti bisa masuk ke semua perbankan, ya kan, menjadi lebih luas lagi dari itunya. Nah, kalau visinya ke arah sana, mungkin kita akan lebih bisa bergerak lebih banyak lagi dan Pegadaian nanti akan sedikit berubah gitu, betul-betul bertransformasi. Selain lembaga penerima gade juga sebagai gold banking di Indonesia. Semoga ya Pak, semoga tercapai. Tercapai. Ini saya jadi semangat nih Pak, jadi nabung emasnya, investasi emasnya. Mentang-mentang udah berapa gram ini? Oh iya. Sahabat Degade TV, ikuti terus informasi seputar Pegadaian dalam degade.tv dan kanal YouTube Degade TV. Saya Dita Apriliana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam era baru. Salam era baru.